Yerusalem 21 Juni 2025. Rudal balistik Sejil milik Iran menghantam beberapa titik penting di wilayah Israel dini hari tadi. Serangan ini terjadi secara mendadak dan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel yang selama ini diklaim sebagai salah satu yang terkuat di dunia. Puluhan ledakan terdengar di wilayah selatan hingga pusat kota Tel Aviv. Pihak militer Israel awalnya menyatakan bahwa sistem Iron Dome dan Arrow telah diaktifkan, namun data di lapangan menunjukkan kebalikannya. Iron Dome-nya aktif, tapi kayaknya aktif nonton doang, kata seorang warga yang menyaksikan rudal melintas tanpa satu pun dicegat. Ledakan menghancurkan sejumlah fasilitas strategis termasuk pangkalan militer, jaringan komunikasi, dan pembangkit listrik. Korban jiwa dilaporkan mencapai ratusan. Rumah sakit penuh, sementara pasukan pertahanan sipil terlihat kewalahan. Beberapa warga bahkan menyebut situasinya lebih kacau daripada antrean konser di Tel Aviv. Bedanya kali ini, tiketnya rudal, bukan festival. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung menggelar konferensi pers darurat. Ia menyatakan bahwa negara dalam keadaan darurat nasional dan meminta dukungan dari dunia internasional. Namun respons dunia, khususnya Amerika Serikat, tidak seperti yang diharapkan. Gedung Putih hanya mengeluarkan pernyataan prihatin dan menyarankan jangan dibalas dulu, nanti ribet. Beberapa sumber menyebut bahwa ISIS khawatir intervensi langsung akan memicu Perang Dunia III. Netanyahu yang biasanya lantang, kali ini terdengar seperti operator telepon yang baru ditinggal shift. Panik, bingung, dan sinyalnya hilang. Di media sosial, warganet internasional ramai-ramai membuat meme tentang kegagalan sistem pertahanan Israel. Bahkan, tagar rudal lewat aja jadi trending. Belum ada balasan resmi dari Israel terhadap Iran, tetapi militer dilaporkan sedang dalam tahap konsolidasi. Namun, dengan kerusakan yang masif dan moral pasukan yang terguncang, banyak yang bertanya-tanya, Israel siap menyerang balik atau baru sadar mereka bukan di film Marvel? Serangan rudal Sejil dari Iran tidak hanya menyebabkan kerusakan material, tetapi juga menghancurkan stabilitas dalam negeri Israel. Laporan resmi menyebut lebih dari separuh wilayah Israel mengalami kehancuran signifikan. Dari infrastruktur militer, jaringan listrik, hingga fasilitas kesehatan semua terdampak parah. Kondisi ini memicu gelombang kepanikan nasional. Hingga sore ini, tercatat lebih dari 400 bangunan publik rusak berat dan 120 instalasi militer lumpuh total. Salah satu markas pertahanan bahkan hilang dari radar, bukan karena disembunyikan, tapi karena sekarang sudah jadi kawah. Kementerian Dalam Negeri menyebut situasi darurat ini sebagai tantangan terbesar sejak berdirinya negara, sementara warga menyebutnya bencana paling konyol dalam sejarah keamanan Israel. Di beberapa kota besar seperti Haifa dan Beersheba, terjadi aksi penjarahan dan bentrok antar warga yang berebut suplai makanan dan air bersih. Pasukan keamanan terlihat kelelahan dan tidak terkoordinasi. Bahkan ada satu unit polisi yang dilaporkan salah arah saat patroli dan malah menjaga pom bensin kosong selama 6 jam. Pemerintah menerbitkan kebijakan lockdown darurat, namun tanpa dukungan logistik yang memadai. Banyak warga yang justru memilih keluar rumah untuk mencari tempat aman karena tempat pengungsian penuh dan kekurangan pasokan. Seorang warga Tel Aviv berkata, "Kami disuruh diam di rumah. Padahal rumah saya sekarang atapnya sudah pindah ke Lebanon." Lembaga penyiaran nasional mengalami gangguan siaran dan informasi resmi sulit diakses. Hoax serta informasi simpang siur menyebar di media sosial. Kondisi ini mendorong rakyat percaya pada pesan suara WhatsApp lebih dari pernyataan resmi Netanyahu. Sementara itu, jaringan transportasi nasional lumpuh. Bandara Ben Gurion ditutup total dan sejumlah pesawat dievakuasi ke Siprus. Kereta api berhenti beroperasi, dan jalan tol utama dipenuhi kendaraan yang ditinggalkan pengemudinya. Tampaknya, satu-satunya hal yang masih berjalan lancar di Israel saat ini hanyalah kabar buruk. Di dalam tubuh militer sendiri mulai muncul suara ketidakpuasan. Beberapa mantan jenderal mengecam strategi pertahanan yang dinilai terlalu percaya diri dan terlalu banyak PowerPoint. Mereka menyatakan sudah memperingatkan risiko serangan ini sejak lama.
Tapi seperti biasa, yang dibaca hanya slide pembukaan dan ditutup dengan tepuk tangan palsu. Oposisi politik memanfaatkan momen ini untuk menyerang Netanyahu. Mereka menuduh pemerintahan saat ini telah gagal total dalam menjaga keamanan nasional dan meremehkan ancaman nyata dari Iran. Israel selama ini sibuk membangun tembok, tapi lupa bahwa rudal itu tidak pakai tangga. Ujar salah satu anggota parlemen oposisi. Kondisi ini membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah anjlok tajam. Survei darurat yang dilakukan oleh lembaga lokal menunjukkan lebih dari 65% rakyat Israel menganggap pemimpin mereka tidak siap, tidak becus, dan terlalu sering menyalahkan pihak lain. Di tengah kehancuran yang melanda, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan dalam kondisi tertekan berat dan panik. Sumber internal dari kantor Perdana Menteri menyebut Netanyahu langsung menghubungi sejumlah pemimpin dunia memohon bantuan militer darurat dan intervensi diplomatik. Namun tanggapan yang diterima justru jauh dari harapan. Pemerintah Israel dilaporkan pertama kali menghubungi Amerika Serikat. Panggilan dilakukan 3 kali dalam waktu 2 jam, namun jawaban dari Washington tidak sesuai ekspektasi. Seorang staf Gedung Putih disebut hanya berkata, "Kami sedang rapat soal ekonomi, bisa nanti sore?" Lalu menutup telepon dengan cepat seperti dihindari sales kartu kredit. Sementara itu, kontak ke Prancis, Jerman, dan Inggris juga tidak membuahkan hasil. Mayoritas negara memilih untuk tidak mencampuri konflik, khawatir akan memicu eskalasi besar dengan Iran. Bahkan dari Uni Eropa hanya muncul pernyataan standar, "Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri." Sebuah kalimat yang juga digunakan saat ada keributan di stadion bola, bukan ketika negara sedang dihantam rudal. Netanyahu disebut semakin frustrasi ketika menyadari bahwa sekutu yang selama ini dibanggakan justru bersikap dingin. Dalam rapat darurat kabinet, ia sempat menggebrak meja dan menyatakan, "Kita tidak bisa sendirian." Namun, respon dari salah satu menterinya dilaporkan hanya berupa diam. Sebelum akhirnya bertanya, "Jadi kita harus buka YouTube tutorial bertahan dari perang nuklir, Pak?" Upaya mencari dukungan juga dilakukan melalui jalur diplomasi PBB, namun hasilnya juga nihil. Dewan Keamanan masih terpecah dalam menyikapi konflik Iran-Israel dan mayoritas anggota tampaknya enggan mempercepat sidang darurat. Bahkan perwakilan Tiongkok dan Rusia dilaporkan justru sedang berdebat soal agenda lain, seperti siapa yang lebih kuat antara Batman dan Iron Man. Kondisi Netanyahu sendiri menjadi bahan sorotan di media. Beberapa media internasional bahkan mempublikasikan foto dirinya dalam kondisi letih dan bingung di ruang krisis, dengan wajah yang jauh dari citra tegas yang biasa ia tunjukkan. Warganet menyebutnya Netanyahu versi low battery dan menjadikan fotonya meme dengan caption, "Ketika kamu sadar semua temanmu cuma datang pas kamu punya wifi." Sementara itu, tekanan dari rakyat dan oposisi semakin besar. Desakan agar Netanyahu mundur mulai bermunculan, namun sang Perdana Menteri menegaskan bahwa ia tidak akan meninggalkan jabatannya di tengah krisis. "Saya akan tetap memimpin," ujarnya, meski dari nada suara dan ekspresi wajah. Terlihat jelas bahwa yang ia butuhkan bukan panggung, tapi pelukan. Upaya Israel untuk menggalang koalisi internasional dalam menghadapi Iran diprediksi akan menemui jalan buntu. Negara-negara besar saat ini lebih fokus menghindari potensi pecahnya konflik global ketimbang membantu secara langsung. Bahkan salah satu diplomat asing dikabarkan berkata, "Kami dukung Israel sepenuhnya, selama dari jauh dan tanpa biaya." Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menyatakan tidak akan terlibat secara langsung dalam konflik Iran-Israel. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih dalam konferensi pers pagi ini, menegaskan bahwa AOS memilih jalur diplomatik dan tidak akan mengirim pasukan maupun dukungan militer untuk Israel. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama di Israel yang selama ini mengandalkan Washington sebagai sekutu utama. Ini adalah konflik regional yang sangat kompleks dan berpotensi memicu eskalasi global. "Kami tidak ingin mengambil langkah yang bisa membuka jalan menuju Perang Dunia Ketiga," ujar juru bicara Gedung Putih. Dengan kata lain, "Selamat berjuang, kami akan nonton dari balkon sambil makan popcorn." Netanyahu
yang selama ini menjadikan hubungan dengan Arini Sam sebagai pilar utama kebijakan luar negerinya, tampaknya terpukul dengan pernyataan tersebut. Sumber di internal kabinet menyebut bahwa PM Israel sempat berteriak, "Mereka janji akan bantu kita." Namun, seperti cinta jarak jauh, janji itu ternyata cuma berlaku selama tidak ada rudal yang terlibat. Media di Israel menanggapi keputusan ini dengan kritik tajam. Beberapa menyebutnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap aliansi strategis, sementara lainnya menyebut bahwa keputusan AS sepenuhnya realistis. AS bukan meninggalkan Israel, mereka cuma ingat bahwa punya utang luar negeri triliunan dan perang baru bukan ide bagus saat bunga pinjaman kayak roller coaster, tulis seorang komentator politik. Dari sisi internasional, sikap AS ini justru mendapat pujian dari beberapa negara yang selama ini khawatir bahwa keterlibatan Washington akan mempercepat eskalasi menjadi konflik global. Di Eropa, banyak negara menyambut baik langkah AS yang dinilai menahan diri dan menghindari kegilaan kolektif. Tapi warga Israel menyebut ini sebagai menahan diri sambil ngumpet di belakang meja. Iran sendiri belum merespons secara resmi keputusan AS, namun media pemerintah Iran dengan cepat memanfaatkan momen ini sebagai propaganda kemenangan moral. Salah satu presenter TV Iran bahkan berkata, ternyata Israel bukan cuma sendirian, tapi juga ditinggalin. Kondisi di Israel pun makin tidak stabil. Dengan tidak adanya bantuan militer asing, seluruh beban pertahanan kini berada di tangan internal. Pasukan cadangan diperintahkan untuk siaga penuh, namun krisis logistik dan kerusakan infrastruktur membuat mobilisasi menjadi lambat. Seorang analis militer mengatakan Israel saat ini seperti pemain bola tanpa sepatu, tanpa wasit, dan gawangnya sudah dibakar. Oposisi dalam negeri menyerukan pembentukan pemerintahan darurat nasional, namun Netanyahu menolak, bersikeras bahwa pemerintahan saat ini masih mampu mengatasi situasi. Sayangnya, pernyataan itu dibacakan di tengah suara ledakan baru di latar belakang, membuat suasananya lebih mirip reality show daripada pidato.